Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Saja Karania dari kelas 8A absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 yaitu statistika. Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, dan penarikan kesimpulan data. Statistika ini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu data dan pengumpulan data, penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah catatan yang diperoleh dalam suatu penelitian. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi 2 golongan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data cacahan atau data diskrit. Data ini diperoleh dengan cara menghitung, dan data ukuran atau data kontinu. Data yang ini diperoleh dengan cara mengukur. Contoh dari data diskrit adalah jumlah siswa dalam kelas, dan contoh dari data kontinu adalah data tinggi badan. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka ataupun bilangan, misalnya data warna dan data mutu barang. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan mencatat dengan turus atau mencatat dengan mencacah. Ini adalah cara dengan mencatat data dengan turus. Dan ini adalah mencatat data dengan mencacah. Perbedaannya hanya di tabelnya ini, pada mencacah ini tidak terdapat turus, sedangkan dengan metode yang turus tadi di tabelnya terdapat turus. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan dari seluruh objek dengan sifat yang sama yang menjadi sasaran pengamatan atau dijadikan sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek pengamatan langsung dan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contoh populasi dan sampel. Di suatu sekolah dilakukan tes kesehatan ginjal. Untuk pemeriksaannya, setiap siswa mengumpulkan 10 ml urin yang dimasukkan ke dalam tabung kaca. Populasinya adalah seluruh siswa dan sampelnya adalah 10 ml urin yang diambil dari setiap siswa untuk dites. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyajian data. Ada berbagai macam cara dalam menyajikan data, misalnya ini dengan bentuk tabel. Bentuk tabel ini adalah penyajian data ke dalam bentuk kolom-kolom seperti yang sudah kita lihat tadi. Dan selanjutnya ada diagram batang. Data yang disajikan berbentuk persegi panjang, tegak, atau persegi panjang mendatar. Diagram garis. Data disajikan menggunakan diagram yang berbentuk garis, di mana garis itu diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Dan selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram ini menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan besar ukuran data. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat nanti. Nah, selanjutnya adalah contoh soalnya. Berikut ini merupakan data pekerjaan dari orang tua 50 siswa. Tentukan banyak siswa dari masing-masing pekerjaan orang
tuanya dan gambarkan dalam bentuk diagram batang dan garis. Dapat dilihat di sini ada sebuah lingkaran di mana masing-masing bagian itu ada yang 10%, 30%, 20%, dan 40%. Kira-kira bagaimana ya cara mengetahui banyaknya orang tua siswa di situ? Oke, kita lanjut ke pembahasannya supaya lebih jelas lagi. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Di situ kita ketahui orang tua siswa yang sebagai pejabat adalah 10%. 10% berarti 10/100. Jadi kita dapat mencarinya dengan 10/100 dikali 50 orang, yaitu 5 orang. Dan selanjutnya yang polisi. Polisi di situ tertulis 30%, berarti 30/100 dikali 50 orang dan hasilnya menjadi 15 orang. Dan selanjutnya adalah pedagang. Jumlah pedagang adalah 20%. 20/100 dikali 50 orang sama dengan 10 orang. Dan yang terakhir adalah petani. 40%. 40/100 dikali 50 orang sama dengan 20 orang. Dan ini adalah bentuk diagram lingkaran tadi kalau diubah ke dalam bentuk diagram batang seperti ini. Dan ini adalah bentuknya dalam diagram garis. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Rata-rata atau min. Rata-rata dari data didefinisikan sebagai jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya jumlah data. Min sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Selanjutnya adalah median. Median didefinisikan sebagai nilai tengah dari sekumpulan data. Cara untuk menentukan median adalah sebagai berikut. Untuk data yang banyaknya ganjil, menggunakan rumus n+1 dibagi 2. N merupakan banyaknya data. Misalnya ini ya, diketahui banyaknya data adalah 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi nilai mediannya adalah angka ketiga dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang data terkecil ke data yang terbesar. Dan untuk data yang banyaknya genap, mediannya merupakan kata-kata dari dua data yang di tengah. Jadi dua data yang berada di tengah ini dijumlah kemudian dibagi 2, atau bisa menggunakan rumus tersebut yang sudah saya tuliskan. Dan selanjutnya adalah modus. Modus didefinisikan sebagai data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar. Ya, tidak ada cara khusus untuk mencari modus ini, tinggal cari data mana yang paling sering muncul, maka itulah modusnya. Dan kita sudah sampai ke subbab yang terakhir, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih data tertinggi dan data terendah. Jangkauan sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Yang selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah nilai atau data yang membagi kelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya menjadi 4 kelompok data yang anggotanya sama. Kuartil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama atau K1, yang kedua kuartil tengah, kuartil kedua atau K2, dan yang ketiga adalah kuartil atas atau kuartil ketiga atau K3. Simbangan kuartil SK. Simbangan kuartil adalah nilai tengah jangkauan interkuartil, sering disebut semi interkuartil atau deviasi semi interkuartil. SK sama dengan setengah dikali K3 dikurangi K1.
Oke, untuk materi statistikanya sudah selesai sampai di sini. Apabila saya ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya minta kritik dan sarannya di komen. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.